Sekarang kita bakal ngobrolin soal sebuah profesi yang namanya freelance designer dan figure customizer. Dia adalah sebuah profesi yang dikerjakan pure dari rumah. Gak usah ke kantor, gak ada jam 9 to 5, dan dia mengerjakannya sambil ditemanin anak atau istri, betul-betul homey dan nyaman. Kalau passion tour pengen profesi seperti ini dan pengen berkarya dari rumah tapi bisa jadi income, dapat profesi seperti ini, freelance designer, maka kita akan ngobrol sama Kang Hari Martawijaya yang berpelaku profesi ini. Yuk. Oke, Passion Tour, sekarang kita langsung ngobrol aja. Udah ada di samping saya Kang Hari Martawijaya. Halo. Freelance designer dan figure customizer. Pasti bingung itu profesi apaan, kita bakal ngobrol makanya sekarang. Kang Hari, gimana nih? Saya langsung ikut makan juga ya. Sip. Berhubung kelaparan. Oke, jadi gimana ceritanya? Ini yang dari kalau saya nggak salah dengar, Kang Hari ini tinggal di Bandung, kerja di rumah. Dari rumah betul ya? Ya, betul. Dengan ditemani anak-anak dan istri juga. Tapi kliennya banyak dari luar negeri. Ya. Berarti income-nya dolar, betul ya? Ya. Nah, jadi gimana ceritanya? Gimana sampai pertama memilih profesi itu gimana ya? Untuk profesi ini kan saya di bidang desain ya dan ilustrasi. Awalnya memang pertama saya pernah jadi karyawan. Karyawan di suatu perusahaan kreatif. Kemudian setelah itu saya juga Enak kan? Ya, terus silakan. Saya juga pernah punya perusahaan, jadi saya punya karyawan. Berarti pernah bisnis sebelumnya? Ya, Di pernah bisnis, punya perusahaan, ya klien-kliennya juga cukup besar. Nah, kemudian saya memilih untuk jadi freelancer, artinya bekerja sendiri. Karena pertama pertimbangan saya sudah berkeluarga, kemudian punya anak. Ya, simple aja. Saya pengen meluangkan waktu lebih banyak untuk keluarga. Oke. Dan memang visinya berarti pengen kerja di rumahnya itu kan? Jadi dari punya bisnis, kemudian bisnisnya dilepas karena pengen kerja di rumah. Dan itu banyak passion tour yang mungkin pengen kayak gitu sebetulnya. Tapi masalahnya kayak gini, Kang. Ketika seseorang melepas kerjaan kantor yang notabene income-nya rutin dong, tiba-tiba kerja freelance yang income-nya alhamdulillah ada, nggak apa-apa, misalnya kan kayak gitu sekali pasti kerasa kan. Ya, gimana tuh nanganinya, gimana tuh situasi kayak gitu? Memang pada awalnya itu ada kondisi di mana saya khususnya merasa gamang mungkin ya. Jadi ada beberapa tahun awal-awal saya full menjadi freelance itu istilahnya latihan mental. Oke. Latihan mental, saya sadar sepenuhnya bahwa penghasilan tidak rutin. Nah, jadi kalau misalnya ditanya penghasilan per bulan berapa? Berapa ya? Nah, terus dengan kerja di rumah sendiri, apa yang sebetulnya nilai paling positif yang didapatkan? Apa yang dibandingin kerja di kantor lah gitu? Dibilang positif ya semua juga ada positif dan negatif. Oke. Positifnya saya sendiri yang bisa menentukan jadwal atau waktu ya. Bekerja sebagai freelancer itu butuh disiplin diri. Jadi istilahnya karena kita bekerja di rumah, nggak mentang-mentang kita nyantai. Kita harus menetapkan jadwal sendiri dan yang paling susah itu menepatinya. Oke, berarti kalau misalnya sekarang passion tourer pengen nyobain jadi freelance designer sama dan mulai kerja di rumah juga nih, kerja di rumah juga, apa yang mereka harus punya? Langkah pertama yang mereka harus berani ambil apa? Yang harus bisa mereka ambil lah? Kalau yang saya bisa cerita, awalnya itu pada saat saya masih punya perusahaan ataupun saya masih sebagai staff, itu saya sudah menjalin kemitraan istilahnya, atau bahasa gampangnya mencari klien. Jadi saya mulai menjalin hubungan kerja dengan orang-orang yang membutuhkan jasa saya di bidang desain dan ilustrasi. Nah, mereka selama itu pula
mereka mengetahui bahwa saya tidak bekerja dengan orang lain atau untuk orang lain. Jadi klien lama dibawa sebagian, at least untuk memulainya gitu maksudnya? Kebanyakan sih saya mencari klien baru. Oke. Klien baru yang memang mereka tahunya saya sebagai freelance. Oke. Walaupun pada saat itu saya masih menjalankan perusahaan dan masih juga jadi karyawan. Ini termasuk baru, yang saya tunjuk bukan gelas, yang by the way haus juga bentar. Silakan diambil aja kok. Kita sok-sok minum dulu deh, sok-sok minum dulu deh. Sok minum kayak gitu. Bunyinya nggak enak banget ya. Bunyinya gitu. So, Kang Hari juga nge-handle figure customizer istilahnya ya. Customizing action figure. Ini suatu hal yang saya rasa bukan cuma baru, bahkan aku belum dengar orang lain melakukan hal ini di Indonesia especially, at least. Meng-custom figure dan mostly dalam bentuk wayang. Aku ambil satu ya. Silakan. Jadi ambil satu. Thank you. Ini adalah itu adalah karakter Gatot Kaca. Oke. I know from the start. Oke. Ini contoh salah satu karyanya Kang Hari ya. Karyanya Kang Hari. Dia bikin action figure untuk orang-orang yang memang bukan ada sekarang suka dengan action figure, dan bahkan orang yang nggak suka action figure pun ada yang pesan kalau tidak salah. Seperti itu. Dan Kang Hari mainnya lebih banyak ke wayang. Nah, ini bisa ceritain dikit soal ini Kang. Gimana sampai memulai ini nih? Ya. Mungkin tadi saya bisa koreksi sedikit. Oke. Di Indonesia orang-orang yang bergerak di bidang custom action figure itu udah cukup banyak. Dan sekarang udah ada komunitasnya. Cool. Nah, People should know about this. betul. People should know about this. Ternyata banyak orang-orang yang sudah menghandle ini, dan di rumah kebanyakan anak-anak masih mau jadi apa? Dokter, insinyur. Masih terlalu terpaku mungkin ya di profesi lama ya. Nah, kebetulan di sini saya baru 1 tahun di bidang custom action figure dan mengambil spesialisasi di figur wayang. Kenapa wayang? Pertanyaannya. Kalau boleh nanya. Boleh kan? Ini salah satu mungkin passion juga ya. Saya dari usia sekolah dasar itu sudah menyukai segala bentuk wayang. Entah itu komik, entah itu pertunjukan wayang golek, atau saya juga waktu SD SMP itu denger di radio tiap malam tuh wayang golek di RRI. Jadi saya coba untuk membuat karakter itu awalnya saya bikin untuk diri saya sendiri. Tapi setelah saya buat, ternyata ada teman saya yang tertarik dan ingin langsung beli. Jadi ini profesi yang cukup menarik ya. Menurut Kang Hari, apa kunci suksesnya untuk profesi ini sendiri? Gimana ngedatengin konsumennya, di mana jualnya, dan kita ngomong angka nih, berapa kira-kira harga pasaran untuk satu ini untuk orang beli? Passion Tour mau memulai, Passion Tour jual berapa punya dia? Untuk bicara pemasaran, kita lagi-lagi memanfaatkan teknologi ya. Kita udah nggak usah harus kesana kemari secara fisik. Nggak usah ngasong gitu ya Pak. Betul. Pak, wayangnya Pak, nggak usah juga ya. Jadi nggak perlu ngasong. Dan Kayak tukang kredit. kita sudah bisa memanfaatkan fasilitas online ya. Website, blog atau Instagram? Website juga ada, di Instagram tentunya sudah sangat populer ya di kalangan online seller. Satu kata kunci di sini adalah customize. Jadi saya tidak membuat produksi massal. Jadi saya membuat satuan. Tidak membuat atau belum membuat? Ada rencana membuat nggak kira-kira untuk massal? Ya, kalau Coach dibilang kita harus tetap menjaga passion kita. Untuk saat ini passion saya customize satuan. So kunci ketika passion tour ingin menjadi freelance designer ataupun dia bekerja dari rumah adalah ngatur waktu kerjanya sendiri. Iya, betul. Jadi sebagaimana kerja. Ada yang misalnya kalau hari mungkin tetap jam tertentu 9 to 5 tetap kerja walaupun di rumah gitu. Ada beberapa orang yang kerjanya malam namanya. Jadi dia kerja di rumah, dia nyaman, tapi siang dia leleh atau istirahat. Dia kerja efektifnya tuh antara jam 5 sore sampai jam 2 malam misalnya. Itu bisa nggak kalau orang kayak gitu?
cara kerjanya? Tentu setiap orang punya pilihan masing-masing. Yang bisa saya sarankan sih tetap jaga manajemen waktunya. Jangan lupa kita menjaga kebutuhan diri kita sendiri. Kalau misalnya siang leyeh-leyeh, malam kerja, ya mungkin siangnya itu leyeh-leyehnya harus benar-benar istirahat. Dalam artian seperti itu. Gak afdol kalau udah kesini dan gak nyobain. Apa-apa tuh harus dicoba. Jadi gue pengen nyoba nih, Kang Hari. Pengen nyoba untuk bikin, paling gak nyobain hands-on customized action figure lah gitu. Jadi apa nih yang saya customize apa nih? Bima? Atau Arjuna? Oh, saya ada karakter yang cocok dengan kepribadian Coach D. Oh oke. Bima yang lebih gede ya pastinya? Iya. Ini dia. Iya. Gini ya, Joshua. Serius nih? Betul. Ya udahlah. Pasrah lah, namanya juga pemula ya. Oh, boleh buat kita ikut. Nih by the way dia roknya pakai. No, oke. Ini gue nahan napas loh ini ngerjainnya. Emang gitu kan, Fik? Bebas. Amatir dia. Siap kalau gitu. So far karya saya customized figure dari thank you Kang Hari Sama-sama. untuk apa yang sudah di sharing. Dan again ini profesi yang menarik sekali untuk siapapun yang memang ada passion ke sini. Kita anjurkan untuk jangan ragu untuk memulai dan cobain sekarang, karena kalau nggak sekarang kapan lagi kita nyobanya, betul? Betul. Oke, thank you Kang Hari. Sama-sama. Sampai ketemu lagi.